Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Raja Rumput. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita dari Battletroops The Heavens Season 5 episode ke-163. Cerita sebelumnya di mana Pavilion Bintang Jatuh menyambut para tokoh dari anggota aliansi mereka. Bahkan di pertemuan itu sosok misterius yang mengaku sebagai wakil dari ketua Aula Jiwa muncul lalu memperlihatkan kondisi ayahnya Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan yang tidak bisa menahan air mata menjadi termakan emosi yang begitu besar. Cerita pun berlanjut di mana kelompok Xiaoyan pergi untuk mencari kristal darah musim semi sebagai pelengkap bahan dari pil tingkat 9. Terlihat jika kelompok Xiaoyan sudah berada di daerah 9 jurang tanah yang tenang. King Lin pun memberitahu jika mereka telah sampai di tempat tujuan mereka. Di sini mereka melihat jika jalan itu dijaga oleh orang-orang dari suku Piton 9 tanah. Jadi mereka harus menyingkirkan para penjaga agar keberadaan mereka tidak diketahui karena ini adalah jalan satu-satunya. Namun Xiaoyan di sini merasakan jika ada keturunan dari naga Huid kuno di sana. Hingga Xiaoyan melihat beberapa orang berjubah dari suku naga Huid kuno datang lalu memperlihatkan sebuah token pengenal. Dan penjaga dari suku Piton 9 tanah itu tidak berani menahan mereka. Xiaoyan merasa jika kelompok barusan yang berasal dari naga Huid kuno adalah sebagian orang yang berkhianat dan memiliki niat jahat. Xiao Yishan yang mendengar itu langsung mengajak Xiaoyan untuk menangkap mereka dan mencari tahu apa yang mereka rencanakan. King Lin pun melesak ke arah penjaga dari suku Piton 9 tanah dan menggunakan teknik mata untuk mempengaruhi para penjaga. Seketika para penjaga itu pun patuh dan mempersilahkan kelompok Xiaoyan untuk masuk karena sekarang mereka telah berada di bawah kendali King Lin. Tidak mau berlama-lama, kelompok Xiaoyan melompat ke dasar jurang. Terlihat jika kelompok dari naga Huid kuno berjalan masuk sambil membahas tentang permintaan mereka agar Piton 9 tanah bersedia bergabung dengan aliansi mereka. Tiba-tiba di tengah perbincangan itu, mereka dikejutkan dengan tekanan aura yang menakutkan. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Namun setelah itu Xiaoyan bersama para wanita cantiknya muncul dengan menggantung di udara. Salah satu orang dari naga Huid kuno itu pun meledakkan dokinya. Namun seketika Xiaoyan menembus tubuh orang itu dengan mudah menggunakan api surgawinya. Melihat itu orang dari suku naga Huid kuno hanya bisa tercengang. Xiaoyan pun mengatakan jika dia memiliki beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab. Lalu Xiaoyan menanyakan dari pulau mana mereka berasal. Pertanyaan Xiaoyan membuat mereka semua kaget karena Xiaoyan bisa tahu rahasia naga Huid kuno. Xiaoyan yang tidak mendapatkan jawaban, dia membakar salah satu dari mereka. Hal ini membuat mereka berteriak menjelaskan jika mereka bawahan dari Raja Naga Utara. Xiaoyan pun menanyakan situasi dari naga Huid kuno. Ternyata suku naga Huid kuno
sedang mengalami perang dan mereka diperintahkan Raja Naga Utara untuk membentuk sebuah aliansi agar bisa mendapatkan bantuan untuk melawan Pulau Timur. Yang artinya Pulau Timur itu adalah kelompoknya dari Jia. Hal ini membuat Xiaoyan kembali berniat menghancurkan mereka. Namun Medusa mengingatkan jika mereka masih memiliki beberapa pertanyaan penting dan jangan terlalu gegabah dalam bertindak. Xiaoyan akhirnya melanjutkan dengan menanyakan siapa saja yang mereka ajak untuk bergabung bersama aliansi yang akan Raja Naga Utara bentuk. Mereka pun menjelaskan jika tidak ada lagi yang mereka ajak bergabung selain suku Piton 9 Tanah dengan menggunakan Heaven Sprint untuk membayar suku Piton 9 Tanah. Mendengar itu membuat King Lin dan Xiao Yishan sedikit emosi hingga melontarkan kata-kata kotor kepada kelompok naga Fuit kuno yang berkhianat ini. Di sini Xiaoyan pun meminta mereka untuk segera pergi sebelum dia berubah pikiran. Mendengar itu kelompok itu pun segera berlari terbirit-birit meninggalkan wilayah dari suku Piton 9 Tanah. Setelah kelompok Xiaoyan mengetahui informasi tentang suku naga Fuit kuno yang sedang kacau, bahkan Jian sedang terancam, hal ini membuat Xiaoyan khawatir. Medusa pun menyarankan agar mereka segera menemukan kristal darah musim semi secepatnya agar bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Timur Naga Fuit kuno. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan akhirnya sampai ke tempat suku Piton 9 Tanah. Mereka pun menyadari jika ini adalah tempat dari 9 mata air yang tenang. Bahkan angin di tempat ini terasa menusuk ke dalam tulang mereka seperti darah dan doki membeku dibuatnya. Medusa pun mencabut beberapa helai rambut Xiaoyan dan menjatuhkannya. Hal ini dilakukan untuk menguji jika ternyata angin itu keluar dari dalam jurang. Mereka pun menyadari jika semakin dalam pasti semakin berbahaya. Lalu Xiaoyan menggunakan api surgawinya untuk membentuk pelindung selama mereka menuruni lembah ini. Xiaoyan juga mengingatkan mereka semua agar tidak lengah dan tetap waspada. Dan akhirnya mereka menginjakkan kaki di tepi 9 mata air yang tenang. Medusa juga merasakan jika energi dingin di tempat ini sangat melimpah. Hal ini membuat Medusa menyukai tempat ini. Bahkan dia berkata jika tempat ini layak sebagai tanah suci suku ular. Di sisi lain, Xiaoyan mencoba mencelupkan tangannya, namun seketika air itu membeku, membuat Xiaoyan harus menghancurkan dengan api surgawinya. Mengetahui tingkat kedinginan dari air ini, King Lin pun bertanya bagaimana mereka bisa masuk ke dalamnya. Xiaoyan pun menjelaskan jika dia sekarang adalah seorang dosen dan memiliki 4 api surgawi yang berbeda, maka mereka harus percaya kepadanya. Lalu Xiaoyan berkata jika dia akan segera masuk untuk mengambil kristal darah musim semi. Medusa hanya mendengus cuek. Di sini Xiaoyan pun meminta agar semua wanita cantik menyembunyikan keberadaan mereka agar tidak diganggu atau direbut laki-laki lain. Membuat Medusa melemparnya ke dalam air sambil berkata bagaimana mereka akan berpindah ke lain hati jika dirinya telah menanam jagung bersama Xiaoyan. Di sini Xiaoyan menggunakan api surgawi untuk melindungi diri dari dinginnya 9 mata air yang tenang. Xiaoyan pun menyelam semakin dalam, namun semakin dalam suhu dingin semakin meningkat.
Tiba-tiba ada sosok makhluk seperti ikan lele yang menyerang ke arahnya, membuat Xiaoyan sedikit kerepotan. Namun Xiaoyan menghancurkan makhluk itu dengan mudah. Xiaoyan yang menyadari jika di dalam 9 mata air yang tenang ada makhluk hidup. Hal ini membuat ekspresinya sedikit berubah. Tiba-tiba makhluk itu muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan mereka menembakkan semacam energi yang tajam langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang merasa dirinya terancam langsung mengeluarkan teratai amarah Buddha. Sambil berteriak, Xiaoyan melemparkan teratai amarah Buddha hingga ledakan yang besar mengguncang kawah 9 mata air hingga ke permukaan. Hal itu membuat King Lin, Xiao Yishan dan Medusa terkejut, menyadari pasti ada sesuatu yang sedang terjadi kepada Xiaoyan. Kembali kepada Xiaoyan, dia tidak ingin membuang-buang waktu dan langsung melesat ke dalam dengan menambah kecepatannya. Tidak lama setelah itu, akhirnya Xiaoyan mencapai dasar 9 mata air yang tenang. Namun di dasar ini, Xiaoyan merasakan jika kedinginannya jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Hal ini membuat Xiaoyan meledakkan dokinya dan mempertebal api surgawi yang menyelimuti tubuhnya. Terlihat jika Xiaoyan tergesa-gesa mencari keberadaan dari kristal darah musim semi. Setelah melesat ke sana kemari, akhirnya Xiaoyan melihat jika ada beberapa rantai yang berukuran besar membentang di dasar 9 mata air. Xiaoyan yang melihat rantai itu bertanya-tanya, bahkan dia berniat untuk mengambil serpihan rantai itu agar bisa dia tunjukkan kepada gurunya. Xiaoyan pun mencoba menghancurkan rantai itu, namun dia tercengang karena rantai itu bahkan tidak tergores sama sekali. Tiba-tiba Xiaoyan terkejut ketika ada suara orang tua tertawa dan memanggil Xiaoyan. Di sini Xiaoyan menghampiri sosok orang tua yang terikat rantai tersebut. Sosok orang tua yang setengah tubuhnya adalah ular berkata, jika rantai ini adalah batu kuning semiyin yang tidak akan bisa dihancurkan bahkan oleh seorang dosen. Namun sosok tua itu memuji Xiaoyan dengan tubuh yang lemah bisa mencapai dasar 9 mata air yang tenang. Pastilah Xiaoyan bukan orang sembarangan. Xiaoyan pun menanyakan identitas orang tua itu. Ternyata dia bernama Yao Ming, kepala suku dari Piton 9 tanah yang tenang. Xiaoyan pun berkata, jika yang Xiaoyan tahu, kepala suku Piton 9 tanah yang tenang adalah Xiao Tan. Dan sosok tua itu menjelaskan jika Xiao Tan adalah saudaranya. Namun dia bersekongkol untuk memenjarakan Yao Ming di dasar 9 mata air yang tenang. Ternyata Yao Ming telah diracuni dan disegel di dasar 9 mata air ini selama 100 tahun. Namun Xiaoyan tidak memperdulikan Yao Ming, bahkan dia berencana melanjutkan pencarian kristal darah musim semi. Yao Ming pun tahu jika yang Xiaoyan cari adalah kristal darah musim semi, dan Yao Ming mengeluarkannya hingga Xiaoyan yang melihat itu menjadi terkejut. Yao Ming pun menjelaskan jika kristal darah musim semi hanya ada satu di dunia ini. Dia berjanji jika Xiaoyan melepaskannya, maka dia akan memberikan benda itu. Xiaoyan hanya terdiam lalu berkata, jika dia memang menginginkan kristal darah musim semi, namun dia memiliki beberapa masalah dengan suku Piton 9 tanah yang tenang. Dan Xiaoyan berkata, jika dia tidak ingin ikut campur ke dalam masalah mereka. Yao Ming yang mendengar itu meyakinkan Xiaoyan dengan berkata, jika dia tahu Xiaoyan tidak percaya kepadanya, namun dia percaya jika Xiaoyanlah yang dia tunggu selama ini. Yao Ming pun dengan yakin mengeluarkan segel di keningnya
hingga memunculkan sosok ular piton berukuran puluhan kaki sambil berkata jika dia akan mempertaruhkan jiwanya, bahkan meminta Xiaoyan membuat kontrak dengan jiwanya. Dengan begitu, Xiaoyan bisa menghancurkan jiwa Yao Ming jika dia berkhianat. Dan Yao Ming pun tunduk kepada Xiaoyan sambil meminta tolong. Xiaoyan pun mengingatkan keputusan dari Yao Ming, namun Yao Ming sepertinya telah bulat dengan keputusannya. Dengan wajah yang dipenuhi penderitaan, Yao Ming masih teguh meminta bantuan Xiaoyan. Sebenarnya Xiaoyan tidak ingin membuat kontrak jiwa itu, namun dia juga tetap harus berjaga-jaga. Akhirnya Xiaoyan membuat kontrak itu dan berusaha membantu Yao Ming melepaskan diri dari segel yang dibuat oleh saudaranya sendiri. Dengan 4 api surgawinya, Xiaoyan akhirnya bisa menghancurkan rantai segel itu. Di sini kita dibawa ke sebuah pavilion di mana Xiao Tan sedang menikmati posisi selayaknya kepala suku Piton 9 tanah yang tenang. Namun tiba-tiba dia tersentak kaget, bahkan gelas yang dia pegang terjatuh karena menyadari jika segel Yao Ming telah dihancurkan. Xiao Tan dengan tubuh bergetar melesat menuju 9 mata air sambil berteriak meminta agar orang yang telah merusak segel itu segera keluar. Bahkan Xiao Tan menyerang kelompok King Lin hingga Xiao Yishan meminta teman-temannya agar segera melarikan diri. Saat Xiao Tan akan mengejar kelompok Xiao Yishan, tiba-tiba Medusa menyerang Xiao Tan. Bahkan Medusa memberikan serangan kuat kepada Xiao Tan, namun Xiao Tan malah tersenyum jahat karena dia mampu menahan serangan Medusa dengan mudah, bahkan membuat Medusa terhempas memuntahkan darah segar. Dengan sombong Xiao Tan berkata, jika di tempat ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun sepertinya Xiao Tan menyadari sesuatu hingga dia melesat dengan cepat mencengkeram leher Medusa. Di sini Medusa mengerang kesakitan. Ternyata Xiao Tan menyadari jika Medusa adalah ratu dari Piton 9 warna penelan surga. Sambil tertawa dia mengeluarkan lidahnya. Xiao Yishan dan King Lin yang tidak ingin hal buruk terjadi kepada Medusa akhirnya kembali dan menyerang Xiao Tan. Namun serangan mereka dengan begitu mudah dihancurkan. Xiao Tan pun menuduh Medusa adalah orang yang telah menghancurkan segelnya. Namun dengan cepat Xiaoyan muncul dengan api surgawi yang berwujud naga fit kuno meraung ke arah Xiao Tan hingga membuat Xiao Tan terlempar mundur. Xiaoyan pun membantu Medusa dan memberikan 3 wanita cantik itu obat agar bisa pulih dari luka-luka mereka. Namun di sisi lain Xiao Tan dengan marah berteriak menyadari jika sebenarnya Xiaoyanlah pelakunya. Xiao Tan pun langsung menyerang Xiaoyan. Namun saat Medusa mengkhawatirkan Xiaoyan, tiba-tiba serangan Xiao Tan ditahan oleh Yao Ming. Hal ini membuat Xiao Tan terkejut bukan kepala. Yao Ming pun menyapa Xiao Tan karena sudah terlalu lama tidak bertemu. Namun Yao Ming benar-benar telah digelapkan oleh dendam dan sakit hati selama 100 tahun lebih. Yao Ming dengan kecepatan tinggi seketika memukul dada Xiao Tan hingga meludahkan darah, bahkan membuat ledakan besar. Yao Ming pun berkata kepada saudara baiknya, membenci dirinya dan membuatnya menderita lebih dari kematian. Yao Ming pun menjelaskan jika selama ini dia telah membantu dan melindungi Xiao Tan, namun Xiao Tan malah mengkhianatinya. Akhirnya pertarungan Xiao Tan dan Yao Ming pun tak terhindarkan lagi. Bahkan kecepatan bertarung mereka membuat Medusa dan yang lainnya terkejut mengetahui jika Yao Ming dan Xiao Tan adalah seorang dosen. Xiao Yishan yang tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi bertanya-tanya kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang tidak ingin pusing-pusing menjelaskan
hanya menjawab jika dia telah mendapatkan kristal darah musim semi dan akhirnya bersambung. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila durasinya tidak terlalu panjang. Sampai jumpa di episode 164-nya. Bye bye.